Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagai kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu mengasihi musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Sampai 38 ya? Sampai 2 itu aja. Bukan 7 sampai 38 Pak Helmi. 36 aja. Oke. Sampai 36 aja ya. Terus sampai 38 Bu Erni ya? Bentar, bentar. Iya, kurang 2 ayat lagi. Sebentar. Sorry, ternyata mute ya. Ya, ini Iya, masih 37 lanjut. 38. Ya, Heeh. masih lanjut. Ini perikop berikutnya itu ada sampai Hal 42, menghakimi. tapi Iya. tapi Enggak 38 hanya aja, 37 38. ya, makanya. Ya, sabar. Ayatnya sampai 42, tetapi ini kita hanya baca sampai 2 ayat saja, 37 dan Iya. 38. 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam libaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke. Ya. Ini memang judulnya Kasihlah Musuhmu tidak gampang ya. Tapi mari kita lihat satu persatu ya.
Ini ayat 27 Tuhan mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jadi ini maksud Yesus di sini, Yesus berbicara kepada mereka yang benar-benar mau mendengarkan Yesus. Ya, maka dikatakan kasihlah musuhmu. Memang kita mengasihi orang yang baik dan kita tidak sulit. Ya, tetapi mengasihi orang yang membenci kita sungguh membutuhkan rahmat tersendiri. Ya, jadi Tuhan meminta kita mengasihi. Nah, terus kemudian yang di ayat apa nama itu 28, berdoalah, berkatilah, itu memang nggak mudah, ya. Tapi kita harus apa namanya melakukannya. Hanya kalau kita memohon rahmat Tuhan. Kalau kita tidak minta rahmat Tuhan, kita nggak akan bisa melakukannya itu ya. Nah, kan di sini dikatakan perintah ini memang sangat tegas. Tuhan mengatakan kasihlah musuhmu dan tawar tanpa tawar menawar. Namun kasih yang dimaksud di sini bukan perkara perasaan, melainkan apa? Keputusan untuk bertindak dan berbicara secara tertentu, keterbukaan dan perhatian nyata. Ya, jadi musuh pun bukan sembarangan orang, melainkan apa? Orang yang nyata-nyata membenci, mengucilkan, ya, dan menyumpai dan membuang nama pengikut Yesus, kita sebagai pengikut Yesus. Di Lukas 6:22 mengatakan begini, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Tuhan suruh kita berbahagialah. Ya, saya pernah ditolak dalam rumah tangga oleh suami saya waktu itu ya. Ya, bukan orang luar ini orang dalam sendiri, orang dalam ditolak. Dia mengatakan itu Tuhannya disalib, nggak pakai baju telanjang, tapi saya nggak jawab. Saya tetap melayani suami saya dengan penuh kasih. Ya, nah jadi orang itu makanya apa? Yang memang kebanyakan kita tuh sebagai pengikut Yesus, kebanyakan orang tidak suka, apalagi agama yang lain ya. Jadi bukan orang Kristen saja. Nah, seandainya seorang berbuat baik dengan cara tepat sama dengan orang Kristen, tetapi tanpa diketahui sebagai orang Kristen, ia kiranya tidak akan dimusuhi pula. Itu biasanya begitu. Jadi kita harus contoh Yesus. Saya juga kalau nggak contoh Yesus nggak kuat. Dia pun ketika waktu disalib dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, memang nggak mudah. Nah, terus dikatakan lagi di situ ayat 27, berbuatlah baik. Ya. Musuh membenci, sedangkan pengikut Yesus seharusnya menunjukkan perhatian aktif terhadap musuh. Bisa nggak kita? Nggak mudah kan itu ya. Nah, jadi di sini dikatakan lagi, kebaikan itu harus ditunjukkan terhadap setiap manusia, bukan hanya terhadap mereka yang berkelakuan baik. Ya, jadi kalau orang baik sama kita, gampang kita baik sama orang, betul nggak? Nah, ya, maka di situ di Roma 12 ayat 17 mengatakan, ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, memang tidak mudah. Tadi saya meminta rahmat Allah kalau kita mau melakukan itu. Kalau tanpa rahmat kita nggak akan mampu. Betul, jujur benar nggak mampu. Ya. Jadi di Roma 13 ayat 10 Paulus mengatakan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini ya. Jadi kasih itu tidak berbuat jahat. Siapapun dia, kita harus melakukan berbuat baik. Memang nggak mudah saya bilang gitu. Itu memang butuh proses, ya, butuh proses. Nah, di sini lagi dikatakan ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kita sekarang melakukan itu? Walaupun kita sudah ikut apa PD Santa Faustina tiap hari Kamis ya. Nah, memang nggak mudah, tapi kita harus belajar. Jadi yang 2 ayat 28 tadi, berkatilah dan berdoalah. Orang dapat saja menerima permusuhan dengan pasrah, namun Yesus tidak menganjurkan sikap kepasrahan ya. Yesus menyuruh para pengikutnya mengucapkan berkat atas musuh yang mengutuknya, serta berdoa untuk yang berbuat jahat.
Bisa nggak ya? Jadi Yesus sendiri berdoa untuk para musuh ketika Yesus disalib, ya di Lukas 2:3-4 dia katakan, Yesus berkata, "Iya, Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini itu dikatakan. Nggak gampang. Ya Bapak, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Banyak anak apa yang mereka lakukan, mereka tidak melakukan tuh, tidak tahu apa yang mereka buat. Itu ya, apa yang dikatakan Yesus. Ya kalau kita belajar dari Yesus itu semuanya pasti lambat laun kita akan bisa. Nah, ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini dikatakan, Tuhan mengatakan gitu ya. Jadi siapa yang menampar pipimu yang satu, nah ayat 29-30 ini berbicara tentang situasi khusus dan ditujukan kepada yang sedang mengalaminya. Maksudnya kita ini yang sedang kita alami. Orang Yahudi biasa menghina sesama itu dengan apa? Menampar muka. Nah itu jadi suatu penghinaan. Jadi tamparan yang dimaksud dalam ayat ini apa? Kiranya tanda penghinaan terhadap orang yang telah menjadi pengikut Yesus. Ya, dengan menyerahkan pipi lain untuk ditampar, musuh belum tentu berhenti menampar. Bisa saja ia malah akan semakin galak. Ini maksudnya seperti omong Tuhan itu, ya kalau maksudnya jangan dibalas. Maksudnya begitu, bukan kita kasih pipi kita tampar lagi, enggak juga seperti itu ya. Jadi ini katakan kita harus meniru sikap Yesus yang ditunjukkan Yesus dalam sengsaranya. Yesus tidak membalas musuhnya dengan perbuatan yang serupa. Ini makanya kita harus belajar dari Yesus. Ya memang tadi bilang tadi itu enggak gampang ya melakukan seperti itu. Di situ dikatakan lagi di Yohanes 18:23, Yesus mengatakan begini. Waktu dia ditampar mukanya ya. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Nah, jadi Yesus tidak membalas musuhnya dalam perbuatan yang serupa kan, waktu ditampar juga. Cuman dia tanya, tunjukkan salahku. Ya. Nah, tapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Jadi kata-kata Yesus tentang menampar pipi tidak boleh atau jangan diartikan secara harfiah. Kata-kata Yesus harus diartikan dalam terang perbuatannya. Nah, setelah ditampar oleh seorang hamba pada waktu diadili, Yesus justru mengajukan protes halus namun tegas. Itu ya. Coba itu ada di Yohanes 18:23. Coba saya lihat dulu. Sebentar ya. Coba kita buka firman Yohanes 18:23. Sebentar. 18:23. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau tadi menampar aku? Tadi saya sudah katakan ini, saya ulangi lagi. Nah itu seperti itu ya. Ini. Jadi Yesus berkata di sini mengenai waktu dia mengajukan protes halus namun tegas. Nah, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Untuk mampu mengasihi musuh, manusia harus mempunyai motivasi yang kuat mohon kepada Yesus. Ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Kalau tanpa Tuhan kita mampu, sungguh benar ya. Nah, terus yang ayat 29 dikatakan lagi, barang siapa yang mengambil jubahmu nih, itu tadi sudah menampar, saya dijelaskan. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini, mengambil jubahmu. Yesus bicara di sini tentang orang yang merampas pakaian luar. Kalau orang macam ini, jangan dihalangi untuk mengambil baju. Lumayan luar biasa ya, punya sifat seperti Yesus. Kasih yang diminta dari para pengikut Yesus ini sangat radikal. Mereka harus siap dipukul dan ditelanjangin. Cobalah. Ya, Tuhan Yesus saja waktu salib kan luar biasa ya. Makanya kita sering nyontoh dari Yesus. Nah, terus itu lagi yang ayat 30 dikatakan lagi, berilah kepada setiap orang yang meminta,
kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa nggak kita belajar seperti ini? Jadi maksudnya yang mengambil, yang meminta. Jadi Yesus menuntut agar dalam menghadapi orang-orang semacam ini, jangan latar belakang atau kondisi si peminta, ya, melainkan memberikan saja. Nah, sikap demikian ini harus diperlihatkan oleh orang Kristen terhadap siapapun, termasuk musuh. Artinya apa? Orang Kristen harus berbagi kekayaan dengan para musuh. Coba, kekayaan mereka bukan hanya untuk umat miskin, ya, yang bersikap baik terhadap mereka. Jadi bukan untuk umat yang terbaik terhadap mereka, tapi musuh pun juga kalau minta tolong, minta maaf, kita harus memberinya. Memang itu enggak, sekali lagi saya katakan, memang enggak mudah, enggak gampang, ya. Ini. Nah, yang ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendak supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, motivasi pertamanya apa ini dikatakan di sini? Ya, disebut dengan jelas, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Jadi pengikut Yesus tidak boleh puas karena tidak berbuat jahat saja. Ia harus berbuat baik sebagaimana ia mengharapkan kebaikan dari sesamanya. Nah, yang motivasi kedua disebut dalam ayat 36, itu dikatakan Bapakmu adalah murah hati. Ini maksudnya apa? Ya, orang berdosa pun mengasihi, tapi pada umumnya mengasihi hanya kepada mereka yang mengasihinya. Ya, demikian pun juga sebagai pengikut Yesus juga kalau orang nggak mengasihi kita, nggak akan mengasihi kita. Tapi kalau orang mengasihi kita, kita mengasihi. Seperti itu. Ya kalau bisa, ya kita ikutin Injil hari ini. Tapi minta apa? Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Tanpa kekuatan dari Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu. Ya. Nah, jadi pengikut Yesus harus lain. Ia seharusnya mengasihi seperti Yesus. Artinya apa? Mengasihi semua orang tanpa kecuali, termasuk musuh. Ia seharusnya mengasihi tanpa pamrih. Nah ini harus betul-betul kita mohon. Kalau nggak mohon kerendahan hati dengan Tuhan, tidak akan mampu, percayalah. Ketika saya dulu mau dibunuh sama suami saya, golok sudah mengkilat tiap hari di asa. Saya hanya minta kekuatan Tuhan, benar. Tapi Tuhan beri kekuatan. Tapi sampai suami saya meninggal, golok itu nggak pernah sampai ke badan saya. Kenapa? Doa saya. Saya mohon, tolong Tuhan, tolong saya Tuhan. Tanpa Engkau saya tak mampu, saya nggak kuat. Saya menangis di depan Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan. Nah itu. Jadi kita kalau punya masalah apa, kita berdoalah kepada Tuhan, minta kepada Dia. Ya, ini. Nah, kita lanjut ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini kata Tuhan, apakah jasamu? Jadi dapat diterjemahkan juga, kasih macam apakah itu menurut kamu? Dalam terjemahan ini dipertanyakan jenis kasih yang menjadi pendorong untuk berbuat baik, yaitu apa? Kasih yang menimbang-nimbang atau kasih pemberian diri? Hanya kasih sejati saja yang mendapatkan restu ilahi. Ya, jadi orang berbuat baik karena mengharapkan dan memperhitungkan ungkapan terima kasih. Kalau nggak kita beri, orang nggak terima kasih kepada kita, kita marah. Itu udah perlu, ya. Ini kita sudah lihat dari firman ini. Nah, kasih yang setia, setimpal dari orang yang dibantu, inilah prinsip yang dipakai oleh manusia berdosa pun. Jadi kasih yang setimpal itu berbeda dengan kasih karunia yang telah diberikan kepada para pengikut Yesus dan juga diharapkan dari mereka. Nah, ayat 35, ya. Ini saya nggak usah yang 32, ya, 33, 34 itu kan itu langsung jawabannya kan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi, apakah jasamu? Tadi saya sudah katakan kan. Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Yang ayat 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Nah, orang berdosa kalau dia ketemu orang baik yang sama-sama berdosa, ya, dia juga melakukan seperti itu. Ya. Nah, terus yang ayat 4, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang yang berdosa supaya mereka
menerima kembali sama banyaknya. Maka kalau kita mengasihi orang sesuatu, kita jangan mengharapkan imbalan, balasan, nggak perlu. Kita ngasih murni tulus saja, ya. Jangan suka balas membalas. Ini dikatakan seperti ini. Nah, di sini ayat 35 dikatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu, 2 kali di sini di ayat ini, dan berbuat baiklah kepada mereka, pinjamkan dan tidak mengharapkan balasan, ya. Maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bayangkan nih, kenapa? Sebab Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi kalau orang tidak tahu berterima kasih, tidak usah marah. Kita sudah rela. Pemberian kita sesama itu pengen dipuji kita baik atau pengen kita minta balas, jangan. Ya, berikanlah dengan tulus, itu aja. Nah, di sini ayat 35 tadi sudah saya bacakan ya. Tapi kamu kasihlah musuh, ada lagi 2 kali. Yesus seolah-olah mau berkata, dalam mengasihi orang termasuk musuh, jangan berpegang pada pakan timbal balik. Melainkan, lihatlah Bapak Surgawi, dunia yang membutuhkan penyelamatan selalu siap ditolongnya. Ya, siapapun dia, orang jahat, kalaupun dia Tuhan tetap terima. Jadi Allah memberikan kasih karunia-Nya itu apa? Kekayaan yang dimilikinya, ya, para pengikut Yesus jangan ragu-ragu berbagi kekayaan dengan siapapun, juga dengan para musuh. Ya memang tadi saya bilang tidak gampang. Ya tapi karena kita sudah mendengar firman ini, ya kita lakukan saja. Ya kalaupun orang datang misalnya minta ini, minta itu, ini, ya kita memberinya sesuai dengan kemampuan kita. Dia mau kembali nggak, kita nggak usah mengharap. Bukan berarti kita sok pengen dipuji, tidak juga. Ya, jadi kita jangan maksudnya kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Maksudnya apa? Pengikut Yesus mengasihi tanpa perhitungan. Ya, jadi makanya dia mau tetap lihat 35 gitu. Upahmu akan besar. Jadi Allah akan mengganjar orang yang berbuat baik tanpa memikirkan balasan sesamanya. Perbuatan macam ini sungguh perbuatan yang baik. Sebab apa? Berlandaskan sikap Allah. Maka saya bilang contohlah Allah. Saya juga kalau tidak melihat Tuhan Yesus mencontoh, mungkin saya nggak kuat waktu saya diproses melalui suami saya. Itu ya. Sampai tetangga-tetangga pun banyak. Sudah tinggal punya suami seperti itu. Nggak tanggung jawab. Ya, ya, saya nggak pernah menjawab dan juga saya tidak membela diri. Saya tetap diam-diam saja. Saya hanya berseru kepada Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan kalau memang ini beri saya kekuatan. Saya tetap melayani dia. Saya tetap apa dia mau kerja, saya siap pakaiannya, makanan segala macam. Itu memang tidak mudah, memang tidak gampang. Ya. Nah di situ dikatakan lagi yang ayat 5 kan, ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maksud anak Allah yang maha tinggi, tanda pengenal anak-anak Allah ialah apa? Kasih seorang anak Allah seharusnya mirip apa? Tuhan Yesus. Ya saya bilang tadi nggak mudah ya. Nah di situ kata ada yang dia 35, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bisakah kita baik terhadap orang tidak tahu? Sudah kita tolong tapi tidak tahu terima kasih dan jahat. Memang nggak mudah. Nah, Lukas berbicara tentang sikap buruk yang dipertegasnya sebagai kemurahan hati. Ayat 36 itu kan, itu dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ini memang nggak gampang. Jadi kalau kamu akan menjadi anak yang maha tinggi, gelar yang lebih dahulu diberikan kepada Yesus itu ya. Jadi gelar itu diberikan kepada Yesus. Ini kita lihat lagi selanjutnya Lukas 1:32 itu mengatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Ini ya. Jadi akan diterima pula oleh murid-murid yang mengasihi musuh dengan gelar itu. Terungkap bahwa mereka sangat dekat dengan Allah, menyerupai Yesus. Sungguh-sungguh menyatu dengan Allah sendiri yang telah menunjukkan kasih tanpa pamrih, berbuat baik tanpa memerhatikan apakah ada
jawaban terima kasih atau tidak. Jadi kalau kita sudah menolong orang, dia mau terima kasih, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita ingat kita harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Nah, tiga teman dikatakan sekali lagi tadi, hendaklah kamu murah hati, maksudnya murah seperti Bapamu. Kalau mau menjadi anak Allah, ayat 35 ya, itu dikatakan, kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Ini kalau kita mau menjadi anak Allah. Memang nggak mudah, saya bilang tadi kita harus belajar bercoba. Ya, jadi di sini dikatakan hendaknya sekarang juga para murid bersikap dan bertindak sama seperti yang mereka alami dari Tuhan Allah yang murah hati. Nah, terus ini kata-kata 37, janganlah kamu menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, himbauan untuk bermurah hati. Tadi ayat 36 itu ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu ada murah hati ini. Diperkuat dengan larangan jangan menghakimi. Maksudnya bukan di pengadilan, melainkan dalam hidup sehari-hari. Orang yang sangat suka mengkritik dan terus melihat keburukan atau kesalahan orang lain, biasanya tidak suka memberi pula ya, dalam arti seluas-luasnya, antara lain baik meminjamkan, memberi segera, mengampunan dan sebagainya. Jadi engkau biasanya tidak suka memberi kalau orang memang maksudnya terus melihat keburukan atau kesalahan orang lain. Ya, seperti itu. Tapi kita sudah mengenal banyak firman. Marilah kita belajar tahap demi tahap. Memang tidak mudah. Ayat 37 dikatakan di sini, janganlah kamu menghakimi. Ya, maksudnya hukuman, himbauan untuk bermurah hati diperkuat dengan larangan jangan menghakimi. Maksudnya bukan di pengadilan, saya sudah bilang kan ya, bukan di pengadilan. Jadi biasanya kita ini apa namanya, mereka mau jahat atau apapun terhadap kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata. Memang tidak mudah, tapi kita harus belajar. Belajarnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita mohon Tuhan Yesus yang ini apa? Yang menolong kita. Kalau tanpa Tuhan kita nggak akan mampu. Ya. Nah, terus yang di situ ada ayat 37. Tadi janganlah menghakimi. Dan di situ dikatakan lagi, tidak akan dihakimi. Maksudnya apa? Tidak akan dihakimi oleh Allah. Kata dihakimi, dijatuhi vonis, dilepaskan mengacu kepada Allah sebagai pelaku. Dan di situ dikatakan kata ada ampunilah dan kamu akan diampuni. Diduga bahwa Lukas berpikir di sini tentang melepaskan orang dari misalnya ada orang utang sama kita, sudahlah lepaskan saja, ampun saja sudah kita gitu ya. Nanti Tuhan akan menggantikan itu. Nah, terus ayat yang 38, berilah kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Nah, jadi di sini dikatakan ukuran aslinya itu kata ukuran itu takaran. Dipakai itu biasanya untuk menimbang gandum. Jadi kalau manusia sungguh-sungguh baik yaitu memberi seperti Allah, ia tidak akan mampu menampung karunia-karunia Allah yang berlimpah-limpah banyaknya. Nah, dalam arti manusia akan bahagia satu-satunya jenis takaran yang boleh dipakai oleh pengikut Yesus ialah apa? Kemurahan hati. Sebab itulah takaran Allah sendiri. Memang nggak mudah ya, tapi saya katakan ya, kita harus sungguh-sungguh membutuhkan rahmat tersendiri. Tuhan meminta kita untuk mengasihi dan berbagi orang yang membenci kita. Bagaimana kita dapat melakukan? Hanya tadi saya katakan, kalau kita memohon rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu menyempurnakan usaha kita. Nah, pertanyaan untuk kita semua, maukah kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita? Itu masukan dari saya. Oke, terima kasih. Meli. Oke ya. Baik, Udah. terima kasih Ibu Vero. Waduh, luar biasa, Iya. dalam sekali. Dalam sekali dan sulit. Dalam. Pasti sulit sekali untuk mencapai kedalaman itu. Baik Bu Iya, Vero. nggak gampang. Yesus memang
menegaskan dalam firman-Nya kepada kita untuk Injil hari ini tentang identitas sebagai putra-putri Allah sebagai berikut, yaitu mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berikan apa yang diminta orang, dan jangan meminta kembali barang yang diambil. Lakukan kepada orang lain apa Iya, yang kamu memang ingin nggak mudah. lakukan kepadamu. Jangan mencari pujian, pinjamkan tanpa pengharapan Iya, balasan. Jadilah anak-anak Allah yang maha tinggi, karena betul. Ia baik bahkan kepada orang yang tidak tahu. Berterima kasih pun, dan orang jahat pasti dikasih Tuhan. Jadilah kita selalu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi sarinya untuk hari ini, Yesus mengajarkan kasih yang radikal. Mengasihi musuh, berbuat baik, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semangat kita untuk mengampuni harus selalu ada, karena hal ini menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah Bapa yang murah hati. Ya, terima kasih banyak Bu Vero. Iya, sama-sama. Pesannya untuk kita selalu dan selamanya berbuat baik apapun kejahatan yang orang lain rancang dan perbuat terhadapmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan. Ampuni Kita harus dan mengandalkan akan Tuhan. selalu Ya. mereka yang berpikir dan berbuat jahat terhadapmu. Wow, proses dan terus berjalan untuk mengasah iman kita, semoga kita mampu menjalankan kehendak Tuhan itu. Bagaimana Pak Helmi? Sudah bisa kita lanjutkan? Dibungkus dulu sementara Injilnya, dikemas lagi, kemudian kita lanjutkan dengan buku harian Santa Faustina. Kita lanjutkan Pak Helmi. Terima kasih banyak Ya, Bu Vero. Ya, terima sama-sama, kasih Bu. Bu Bu Vero. Vero. Ya, Sama-sama. kita hari ini dapat perikop yang sangat menarik Sulit. dan berat ya Bu Vero ya. Ya, Kalau berat. kita anggap berat, memang berat ya. Iya. Ya, dan ini kan ditulis dari kitab suci yang mana kita tahu itu merupakan wahyu umum, dalam arti bahwa itu ditulis oleh para rasul, lalu itu menjadi firman Allah dan kita harus uh, menjalankan ajaran itu ya, agar kita dapat menjaga kekudusan. Begitu ya Bu Vero ya. Iya. Jadi eh, tuj- saya selalu menekankan dalam diri saya, meskipun memang sulit untuk menuju kehidupan abadi, yaitu surga, kita harus menjaga kekudusan, bukan menuju api penyucian, tetapi langsung menuju ke surga. Caranya bagaimana? Mengikuti ajaran Yesus. Salah satunya adalah mengasihi eh, mengasihi musuhmu. Buset, mengasihi musuhmu, yang benar aja. Mungkin tiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang ketemu orang yang baik, ada yang jahat, ada yang membenci kita. Ya, tiap orang yang memang begitu ya. Memang Tuhan punya kehendak yang penuh rahasia, tetapi kita harus menghadapinya. Seperti Bu Vero menceritakan tentang hubungan dengan orang dekat, bahkan suami, ya. eh Kenapa jadi jodohnya dengan dia gitu kan? Tetapi memang kehendak Tuhan mengendak seperti itu. Terjadilah chemistry ya, cinta antara Bu Vero dan suami dan seterusnya. Tapi di dalam proses penghidup apa namanya perziarahan hidup, banyak gonjang-ganjing yang terjadi ya, sampai-sampai harus berdoa ya, merendahkan diri, lalu menjadi murah hati ya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita ya, seperti Bu Vero cerita bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya.
Luar biasa. Nah, firman Allah itu ditulis ribuan tahun yang lalu, kita baca apa adanya, lalu apa pesannya kepada orang pada waktu itu, rasul-rasul menulis itu pada waktu itu, dan lalu apa pesan kepada kita. Nah, pesan kepada kita itu disampaikan juga kepada Santa Faustina, yang mana beliau itu hidup pada tahun 1930-an, berarti 1930 tahun setelah Masehi, setelah lahir Yesus. Um, dan Santa Faustina bukan sendiri. Santa Faustina dipanggil memang, dia dipilih, lalu Tuhan menyertai dia untuk menyampaikan berbagai hal kepada dia. Santa Faustina mendapatkan visinya tentang Tuhan, bisa melihat, dia bisa mendengarkan dari hatinya, Tuhan itu membisik-bisik dalam hati. Suster-suster lain nggak tahu, tapi dia menerima itu. Lalu dia sampaikan kepada para imam dia, ya, um, tentang visi apa yang dia dengar, itu ya. Jadi berkaitan dengan apa yang kita bahas perikop hari ini, kasihilah musuhmu, itu panjang lebar. Silakan dibaca, silakan direnungkan apa yang Bu Vero tadi merenungkan, ya, menyampaikan kepada kita. Kita bisa baca ya ayat-ayat yang ada, sekali lagi dari Lukas 6 ayat 27 hingga 38. Ya, lalu kita baca buku harian Faustina. Bagaimana Santa Faustina menjabarkan ya apa yang ditulis dalam kitab suci, lalu bagaimana dia mewujudkan di dalam kehidupan, khususnya di biara, Bapak Ibu. Ya, nah saya dapat, eh, saya ditunjuk oleh Bu Faria, tolong besok, berarti kemarin ya ceritanya, besok tolong bawain ya. Temanya segala macam belum ada gitu ya. Ya, Em, maksudnya karena Bu Faria harus ke Pemalang ya, karena mamanya kena musibah ya. Tapi saat ini sudah kondusif saya dengar ya. Em, Kayaknya Bu Faria juga ada di sini ya. Nguping juga kali ya. Ya. Lalu saya dalam keadaan yang waktu em, saya bukan kasih excuse ya, eh, tapi ada keluarga yang meninggal juga, ada cucu-cucu saya harus ditinggal oleh keluarga saya. Sekarang saya dengan 3 cucu ada di ruangan yang lain ya. Saya suapin mereka, saya ngantar sekolah, segala macam. Kalau orang Jepang nggak mau mendengar excuse seperti itu. Ada ada bahasa Jepangnya "申し訳ありません." Saya misalnya, sudah kamu lakukan tugasmu, apa PR-mu, 申し訳ありません. Saya belum. 申し訳ありませんartinya saya tidak mau memberi excuse apapun, tetapi saya belum berbuat, belum bikin PR. Nah, kalau orang Jepang dengar itu, dia diam aja. Ya udah, kamu kerjakan ya, deadline-nya besok ya, atau nanti malam ya, atau 1 jam lagi ya, gitu. Uh, tapi kalau orang kita kan suka kasih excuse ya, ini begini, begitu, begini. Kalau orang Jepang nggak mau dengar. Tapi saya kasih excuse karena dalam keadaan yang cukup cukup padat ya, tapi dibantu sama Bu Meli untuk mengetik ya, untuk mengetik apa dari Injil sampai buku harian ya. Nah, terima kasih banyak Bu Meli. Saya bilang dalam bahasa Inggris, thank you, tons of thanks to Bu Meli ya. Tons, wah banyak amat tonsnya gitu. Oh, dikurangin tuh, oke, saya kurangin 1 ton.
Berarti masih ada 99 ton. Thanks ya, soal Bu Mary. Ya, anyway, puji Tuhan, kita saling bekerja sama, ya kan? Semua bisa diatasi, ya, puji Tuhan. Dan terima kasih Bu Mary sekali lagi. Dan terima kasih Bu Faria juga dikasih kesempatan saya yang awam banget ya, tapi saya mencoba apa namanya bahas buku Harian Santa Faustina. Dan cuma 2 ayat, 243 dan 383. Dan saya milihnya juga eh, cukup urgent gitu. Ya, saya baca, wah ini kayaknya panjang, ada yang panjang tapi lumayan kena juga nih dengan perikop hari ini gitu. Kasihilah musuhmu. Bapak Ibu sekalian, Santa Faustina, sebagaimana Bapak Ibu sekalian tahu, sekolahnya cuma SD kelas 3. Tentunya, suster-suster yang ada di biara mungkin pendidikannya lebih tinggi ya. Dan pasti dia dianggap kecil, apa pendidikannya baru SD kelas 3. Apa sih bisanya suster ini? Jadi suster-suster seniornya mungkin anggap remeh terhadap dia. Nah, kita baca ayat ini berkaitan dengan 383 atau 343 saya lupa. Tapi kita baca bersama. Nah, sistemnya ini kita baca bersama ya, belajar bersama. Jadi saya nggak merasa lebih tahu, lebih ini enggak. Justru Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu daripada saya pastinya. Tapi saya ingin mendapat pendapat atau apa namanya sharing juga boleh ya. Em, s- Bisa bantu Bu Agnes bisa membacain aku akan dari nomor 243 ya silakan. Oh ya sebelumnya saya menyampaikan sekali lagi Bu Meli yang penggal ya. Ini paragraf yang panjang padat dipenggal-penggal ya saya minta dipenggal ya jadinya seperti ini puji Tuhan. Jadi lebih enak di mata barangkali ya. Cuma saya nggak highlight kalau biasanya Bu Varia di highlight dengan warna kuning, biru gitu. Maaf saya nggak sempat apa-apain ya. Nah, silakan Bu Agnes bisa bantu ya membacakan. Dibuka dulu mute-nya. Ya, Oke. 243. ya. Aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus Mhm. atas setiap penghinaan dan akan berdoa khususnya bagi orang yang telah memberiku kesempatan untuk direndahkan. Stop, Bu Agnes. Ya, Kira-kira apa ini menurut maksudnya bukan ngetes bukan apa. Ini menurut Bu Agnes loh. Mungkin saya minta pendapat yang lain juga. Tapi em, setelah dibaca boleh dibaca lagi nggak apa-apa dalam hati ya. Maksudnya apa? Aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap penghinaan loh. Atas setiap penghinaan Santa Faustina bersyukur kepada Tuhan Yesus gitu ya. Dan seterusnya. Nah, silakan. Mungkin Bu Agnes punya punya insight tersendiri atau bertanya juga nggak apa-apa. Saya juga bertanya nih. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Bebas ya. Nanti kita memang gantian. memang Hmm. kami juga harus bersyukur ya pada Tuhan. Hmm. Hmm. Walaupun kita kadang-kadang direndahkan, dihina sama saudara, tapi Hmm. kita Hmm. tetap bersyukur karena Hmm. kita harus mempunyai perasaan rendah hati juga dan Hmm. harus sabar menerimanya. Itu kalau saya, karena saya pernah seperti gitu oleh Mhm. saudara kandung saya. Oh, Jadi saya saudara tidak pernah kandung. marah. Hmm. Iya. Karena menurut walaupun memang kita karena yang Katolik hanya saya sendiri dan Mhm. saya suami saya bilang sudah nggak usah dipikir udah ada apa, tapi yang kamu harus terima dengan rendah hati
Walaupun kamu Hmm. merasa direndahkan, tidak usah marah. Itu saya. Hmm. Ini. Oh, Maksud saya begitu. Kalau saya ini baca iya, ya. iya. Baik, terima kasih. Ya, aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas setiap penghinaan. Karena kadang-kadang kita katakan, aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus Ya, atas setiap kebaikan yang kau berikan, berkat anugerah yang kau berikan. Tetapi kita harus contoh juga, kita bersyukur seperti iya, Santa Faustina, setiap penghinaan yang kita peroleh, Alhamdulillah, puji syukur. ya, Begitu ya, luar biasa. Akan ya. berdoa khususnya bagi orang yang telah memberiku kesempatan untuk direndahkan. Mendoakan khususnya bagi orang yang telah memberiku kesempatan untuk direndahkan. Buset, luar biasa. Kita harus mendoakan orang yang merendahkan kita. Seperti Bu Agnes cerita ya, suami suami yang mengatakan, udah biarin aja, kita rendah hati aja, kita biarkan aja, terima saja. Nah, ini cerminan juga seperti Yesus alami, ya. Dia mendapat penghinaan dari orang Farisi dan sebagainya. Oke, anyway, kita lanjut. Eh, Silakan Bu Agnes, lanjut deh. Aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Aku Hmm, tidak akan memperhitungkan setiap pengorbanan. hmm, Terus, ya boleh. aku akan menempatkan diriku di bawah kaki para suster, Ya, ibarat suatu karpet yang tidak hanya dapat mereka injak, tetapi juga dapat membersihkan debu kaki mereka. ya, oke. Bu Agnes apa nih maksudnya? Aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Aku tidak akan memperhitungkan setiap pengorbanan. Gimana, Bu Agnes? Atau mungkin ada teman-teman lain yang mau Yang lain dong, jangan saya yang aja. lainnya? Iya, Ya, betul. oke. Saya bisa lihatnya, Bu Agnes saya perlebar dulu. Ya, ya, Yang betul, lain, betul. yang buka buka ini nggak ada yang lain nih. Atau siapa ya? Banyak kok. Coba Iya aja. banyak ya. Iya. Banyak. Atau Bu Erni kali ya. Aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Maksudnya apa ya? Ayo, siapa? Kalau Bu Rini, Bu Erni enggak, siapa? Bu Rini atau Bu Hana boleh? Ya, saya lanjutkan 243 Pak Helmi. Nah, oh, dari aku ya, aku Ya, akan mengorbankan. aku Ya. akan aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Aku Mm-mm. tidak akan memperhitungkan setiap pengorbanan. Pengorbanan. Aku akan Ya. mendapatkan, lanjut. Iya, itu sebenarnya sudah dibaca sih. Sekarang Oh, lebih pada ininya. Apa maksudnya? Aku akan oh, mengorbankan ya. diriku sendiri Kalau saya, demi kalau saya kebaikan pribadi, jiwa-jiwa. ya, Iya. kalau saya pribadi memang eh, kalau mau membantu, ya membantu tulus. Hmm, Entah dia mau merasa eh, saya ada maunya itu urusan dia. Tetapi saya pribadi dengan hati saya bantu semampu iya. saya. Sebab, Saya tidak ya. memperhitungkan, oh nanti dia kasih saya. Jadi saya kasih Hmm, tangan kanan, saya minta tangan kiri. Tidak. hmm, Jadi tempatkanlah diriku sebaik-baiknya untuk iya, orang banyak yang sangat iya, membutuhkanku. Kalau saya iya. seperti itu, Pak Helmi. Betul. Betul, Bu. Jadi, aku akan mengorbankan diriku sendiri demi kebaikan jiwa-jiwa. Jadi, kebaikan jiwa-jiwa. Orang-orang yang menghina dia, tapi dia mau mengorbankan dirinya untuk demi jiwa-jiwa itu gitu. Jadi dia mendoakan. Ya luar biasa ya. Kita hendaknya seperti itu begitu ya. Kalau kita dihina ya, kita mendoakan ya. Ini kesempatan dia direndah.
kita direndahkan dia. Nggak apa-apa. Tapi kita doakan supaya mungkin kita perlu refleksi diri ya. Mungkin kesalahan kita bisa. Atau bisa juga yang lawannya. Bukan lawannya maksud saya. eh, eh, Orang yang merendahkan kita itu mungkin memang begitu gitu ya. Eh, Memang karakter ataupun mungkin mereka lagi lagi ada masalah di rumah lalu dia merendahkan. Ini banyak kemungkinan. Tetapi Faustina mendoakan terus mengorbankan. Saya lanjutkan. Aku akan menempatkan diriku di bawah kaki para suster. Buset, menempatkan diri di bawah kaki para suster. Serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Faustina mau menjadi kasut atau karpet yang tidak hanya dapat mereka injak, tetapi juga dapat membersihkan debu kakinya, membersihkan kekotoran dalam hatinya, ataupun dosa-dosanya. Eh, Bukan dia yang mikul, tetapi dia mau menjadi kasutnya agar Tuhan memperhatikan yang yang mengampuni dosa dosa mereka, bukan Faustina, tetapi Faustina memohon dengan menjadi karpet atau menjadi kasut eh, untuk diinjak-injak oleh para suster. Luar biasa, rendah hati, ya, menjadi murah hati seperti di ayat tadi ya, menjadi seperti Pak. Ini ada kata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini bahasa Inggrisnya merciful. Kita belajar kerahiman ilahi, divine mercy bahasa Inggrisnya. Mercy, ya, bukan mobil Mercy ya, Mercedes ya. Tapi kita harus menjadi merciful, murah hati. Nah, Santa Faustina caranya menjadi kasut atau karpetnya. Luar biasa. Membersihkan tubuh kaki mereka. Next, paragraf berikutnya mungkin sedikit lagi ya. Atau udah selesai. Nah, tempatku adalah di bawah kaki para suster. Buset. Tempatku adalah di bawah kaki para suster. Serendah-rendah. Ya, bisakah kita seperti itu? Bisakah seperti di dalam perikop ya, mengasihi musuhmu. Kemudian kalau kita baca apa namanya, menampar pipimu ya, ki- eh, yang satu lalu kita memberikan yang lain. Bisakah seperti itu menjadi serendah-rendah itu gitu. Tetapi kita ada doanya supaya Tuhan mengampuni dia, mengampuni dosa saya juga mungkin ya. Tempatkan tempatkan aku di bawah kaki para suster. Lalu terakhir, Adek, tanpa Dek, tanpa di hmm, tanpa diperhatikan oleh orang-orang lain, aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat itu. Jadi, Santa Faustina punya inisiatif seperti itu. Hendaknya ya, eh, kita pun menerima wahyu pribadi. eh, Kalau kita katakan yang berdevosi ini kan wahyu pribadi ya, apa yang ditulis di dalam buku Harian Faustina melalui panggilan, melalui apa namanya, Tuhan Yesus membimbing dia, membisikkan dalam hatinya. Eh, intinya intinya sinkron dengan apa yang kita baca hari ini, eh, menempatkan diri ya serendah-rendahnya. Lalu eh, Tuhan pernah mengatakan untuk menyangkal diri, men- eh, memikul salib dan ikuti aku, gitu ya. Jadi betapa eh, menyangkal diri, artinya kita egonya kesampingkan, ya. Kadang-kadang kalau ego ketemu ego, apa lo hina gue lo, atau kita nabrak misalnya ya, bukannya kita minta maaf, tapi, oh
disalah-salahin orang lain. Kamu tiba-tiba berhenti, saya jadi nabrak kamu. Menyalahkan kita. Kamu yang salah. Saling menyalahi gitu-gitu ya. Nggak ada habisnya. Tapi di situ kita diuji untuk mau merendahkan diri. Kalau memang kesalahan kita, kita pikul. Kalau asuransi yang bisa ganti apa kerugian, so fine, memang. Tapi kalau tidak, ya kita keluarkan dari kocek kita. Ya anyway, um, itu yang terjadi. Ruang dan waktu Tuhan mengatur segala sesuatu seperti itu. Iya. Oh, seben- sebentar, Bapak selesai nanti. Jadi mas, sebentar ya. Cucuku lapar katanya. Sebentar. Ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di ayat tadi Melisa. Gomen nasai. Sorry, bahasa Jepang ya. Gomen nasai. Ya, itu udah selesai ya. Intinya adalah kita mau jadi kasut atau karpetnya kaki para musuh kita. Atau jangan kita katakan musuh lah. Ya, mungkin musuh dalam tanda petik begitu ya. Sewaktu-waktu mungkin suster yang menghina kita menjadi lebih baik, ya, lebih lebih hebat. Ya, itu yang diharapkan oleh Santa Faustina. Biarlah aku menjadi kecil, ya kita apa namanya em, direndahkan gitu. Tapi kita harus eh, konsisten mendoakan kepada Tuhan. Cukuplah kalau hanya Tuhan yang tahu. Cukuplah hanya Tuhan yang tahu bahwa tidak diperhatikan oleh orang lain. Aku akan melakukan setiap usaha untuk memperoleh tempat ini, tempat itu. Jadi ini adalah pelajaran buat kita. Mari kita ikuti apa yang dialami Santa Faustina. Ya. Dalam keadaan hina dina kita harus bertahan, berdoa, ya, berserah diri kepada Tuhan, menyangkal diri. Ya, baik. Terakhir, yang berikut. Nah, ini yang agak panjang ya. Selanjutnya, Bu Catherine bisa membacakan pada awal letret aku melihat. Baca aja semua ya. Silakan, Bu Catherine bisa bantu baca semua. Bisa, Pak. Bisa. Oh, oke. Terima kasih. BASF Pelan-pelan ya, Bu. 383. Ya, pelan-pelan Iya, aja. Kita pada kunyah satu awal persatu. retret, iya, pada Ya. awal retret, aku melihat Mhm. Yesus yang tersalib di langit-langit kapel. Ia Ya, ada memandang visi. para Mhm. suster. Ia Mhm. memandang para Lanjut. suster dengan kasih yang benar, tetapi tidak semuanya. Oh, oke. Ada 3 suster yang ditatap Yesus dengan mata tajam. Apa alasannya aku tidak tahu. Oke. Aku hanya Ya. tahu betapa mengerikannya menyaksikan tatapan mata seperti itu, yakni suatu tatapan mata seseorang hakim yang keras. Mhm. Tatapan itu tidak diarahkan kepadaku, tetapi aku begitu ketakutan sehingga tubuhku gemetar, dan aku pikir aku tidak akan sanggup mengikuti konferensi hingga selesai. Baik. Oh, lanjut, silakan. Ini masih berapa? Oh, masih panjang ya. Sampai di situ tadi ya. Yang 9 dulu ya, Bu Meli. Pada waktu, terima kasih Bu Catherine bacakannya. Ya, Pada sama-sama, Pak. awal letret, ya, pada awal letret aku melihat Yesus tersalib di langit-langit kapel. Nah, jadi ceritanya Faustina ikut letret ya. Di awalnya dia melihat Yesus tersalib di langit-langit kapel. Jadi dia punya visi ya. Eh, atau mungkin dia melihat ada salib ya di situ. Kalau kita melihat dinding ruangan kita, pasti ada salib ya, biasanya ya. Ada salib, ada korpsnya, itu diingatkan kita tentang eh, murah hatinya Yesus, kerahiman Allah, ya, dalam kondisi hina dina,
Kita tiap hari melihat ada korps yang setengah telanjang begitu ya. Bagi orang yang mengerti ini adalah Allah yang Yesus Kristus, yang Tuhan mengutus putranya begitu ya. Aku melihat Yesus yang tersalib di langit-langit kapel. Lalu Santa Faustina melihat Yesus memandang para suster dengan kasih yang besar, tetapi tidak semuanya gitu. Jadi Santa Faustina bisa melihat ada Yesus yang disalib di atas langit-langit kapel, di atas. Dia lihat Yesus itu melihat para suster dengan kasih yang besar, tapi tidak semuanya. Ada 3 suster yang ditatap Yesus dengan mata yang tajam. Apa alasannya aku tidak tahu, kata Santa Faustina. Aku hanya tahu betapa mengerikannya menyaksikan tatapan mata seperti itu, yakni suatu tatapan mata seorang hakim yang keras. Bapak Ibu sekalian, saya pilih, nggak tahu kenapa saya pilih um, nomor ini, karena melihat bahwa kita pakai kacamata Yesus, Yesus senantiasa melihat orang yang dikasihi maupun orang yang ini perlu diperhatikan ini orang-orang ini, ya, melihat dengan mata yang tajam, tapi tentu dengan kasih ya, mata tajam tapi bukan iblis atau apa gitu ya, tapi dia dengan melihat dengan kasih gitu, tapi matanya tajam. Nah, Santa Faustina mengatakan, apa alasannya? Aku tidak tahu. Gitu. Lalu lanjut, aku hanya tahu betapa mengerikannya menyaksikan tatapan mata seperti itu, yakni suatu tatapan mata seorang hakim yang keras. Di sini digambarkan hakim yang keras. Allah itu hakim yang keras. Namun kita sebagai devosan melihat Yesus sebagai Raja kerahiman, Raja yang melihat kita dengan penuh rahim, dengan murah hati. Ya, tatapan itu tidak diarahkan kepadaku, tetapi aku begitu ketakutan sehingga tubuhku gemetar. Aku pikir aku tidak akan sanggup mengikuti konferensi, jadi ini retret, hingga selesai. Jadi begitu mengerikan bahwa Yesus melihat 3 suster itu dengan istimewa, dengan mata yang tajam, mungkin bukan dengan kebencian, tapi dia melihat dengan em, eh, mata yang keras, ya, seperti ada kriteria di dalam Yesus. Oh, ini orang ini perlu diperhatikan. Tapi bagi Santa Faustina, menakutkan. Next. Masih ada 3 halaman lagi panjang ya. Keesok harinya aku melihat hal yang sama. Kali ini aku berkata, Yesus betapa agungnya kelas belas kasih-Mu. Nah, ini ini saya waktu baca kontroversi. Yesus betapa agungnya belas kasih-Mu. Kalau kita lihat asli, ini kan dari GPT ya, tapi sedikit agak beda kata-katanya. Tapi intinya Santa Faustina menggunakan kalimat yang reciprocal. Jadi sebaliknya. Ya, um, maksudnya gini, keesok harinya aku melihat hal yang sama. Jadi Yesus melihat dengan mata yang tajam. Tapi di dalam hatinya dia berkata, Yesus, betapa agungnya belas kasih-Mu. Loh, kok statementnya seperti itu? Kita baca yang berikut. Pada hari ketiga, pandangannya penuh belas kasih kepada para suster kembali terjadi, kecuali kepada ketiga suster yang sama. Masih tetap, meskipun Santa Faustina mengatakan dengan doa, Yesus, betapa agungnya belas kasih-Mu. Jadi, bukannya bukannya Santa Faustina mau menyadari Tuhan, tidak, tetapi
Santa Faustina sebetulnya diuji juga, bukan diuji, dicoba atau dicoba dibentuk Santa Faustina itu menjadi seorang santa supaya dia punya pandangan yang lebih 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 mendekati Tuhan. Pada hari ketiga, pandangannya penuh belas kasih kepada para suster, tapi suster kembali terjadi kecuali kepada ketiga suster yang sama. Masih tetap. Dengan cinta kepada sesama dan keberanian dari dalam hati, nah, dalam kondisi seperti itu, tetap Santa Faustina memiliki hati yang penuh membara, penuh cinta kepada sesama, ya. Bukan memusuhi, tetapi mencintai kepada sesama dan keberanian dalam diri hatinya. Aku berkata pada Tuhan, Engkaulah yang adalah belas kasih, Engkaulah adalah murah hati, Engkaulah Maha Rahim itu sendiri. Sebagaimana Engkau telah bersabda kepadaku, aku mohon kepadamu, demi kuasa belas kasih-Mu, pandanglah dengan kasih juga ketiga suster ini. Saya kalau baca ini pengen nangis rasanya. Santa Faustina memohon kepada uh, Tuhan agar jangan dong pakai mata yang tajam, tapi lihat dong dengan mata yang kasih. Kan baru sebagian, masih 3 orang yang belum. Yang 3 orang itu juga beri kasihmu kepada mereka. Begitulah Santa Faustina itu, begitu besar hatinya. Dan begitu, eh, apa namanya, kita juga harus meniru. Ya. Jangan kita mengatakan, oh itu kan kerjaan Santa. Dia kan orang panggil, apa namanya, orang pilihan, manusia pilihan. Tunggu dulu, memang betul, dia menjadi cerminan buat kita. Kita harus ikuti, ya. Kita harus ikuti apa yang dilakukan oleh Santa Faustina. Bukan kita uh, sorak-sore, bersorak-sorai, wah hebat ya Santa Faustina ya. Gitu. Bukan, tapi bagaimana menjadi cerminan buat diri kita, ya. Jadi kita harus pandang musuh, bukan musuh, orang yang nggak disayangi supaya disayangi Tuhan. eh, Dia pandang, dia minta juga kepada Tuhan agar memandang ketiga orang itu dengan kasih. Next, maaf saya baca dan saya coba ulas sedikit-sedikit ya sesuai dengan pengetahuan saya. Nanti silakan ditambahkan. Nanti Bu Valia juga pasti menambahkan. Lalu dengan cinta kepada sesama dan ini udah ya tadi ya. Oh, dengan cinta kepada sesama dan keberanian dari dalam hati, aku berkata kepada Tuhan, Engkau yang adalah belas kasih itu sendiri, sebagaimana Engkau telah bersabda kepadaku, aku mohon kepadamu demi kuasa belas kasih-Mu, pandanglah. Nah, ini sama ya. Dan jika ini tidak sesuai dengan kebijaksanaan-Mu, maka aku mohon suatu pertukaran. Berikanlah kepada mereka pandangan kasih yang Kau tunjukkan kepadaku, arahkanlah tatapan kerasmu kepada diriku. Dan jika ini tidak sesuai dengan kebijaksanaan-Mu, kalau memang Tuhan punya kebijaksanaan tertentu, ya aku serahkan kepada dirimu, ya. Tetapi Kau tunjukkan kepadaku, arahkanlah tatapan, arahkan. Jadi gini, uh, kau mengasihi mereka yang 3 orang itu, tapi mata tajammu diarahkan ke saya aja gitu. Nah ini pengorbanan dari Santa Faustina yang harus kita contoh. Uh, Biarlah mereka itu perhatikan olehmu ya Tuhan, kasihilah mereka. Mata tajammu diarahkan ke aku saja, biarlah aku yang menanggung kesalahan mereka, menanggung dosa mereka. Begitu ya. Itu maksudnya. Arahkanlah tatapan kerasmu kepadaku. Ya, tatapan kerasmu kepada diriku. Lalu terakhir,
ini ayat berapa tadi? Nomor 383 atau apa ya. Lalu Yesus bersabda kepadaku. Nah, lalu Yesus bersabda kepadaku. Jadi Santa Faustina bisa mendengar suara dalam bisikan hatinya. Ini tidak didengar oleh siapapun selain dia. Putriku, demi cinta tulus dan murah hatimu. Nah, putriku, dia memberi atribut. Putriku, ya, my daughter, demi cinta tulus dan murah hatimu. Bukan murah hatiku, tetapi murah hatimu juga. Jadi demi cinta tulus dan murah hatimu yang diwujudkan, ditimbulkan diri Santa Faustina. Nah, ini juga kita harus contoh juga. Kita juga harus cinta yang tulus kepada siapapun, baik dengan musuh, dengan guru yang suka maki-maki kita, ataupun anak-anak yang suka tantrum. Saya juga alami belakangan ini, cucu-cucuku tuh kadang bikin saya uh, mau marah gitu ya. Maaf, eh, Opa, itu HP-nya diambil. Aku mau main HP. Ya, biarkanlah kakak. Aku nggak mau. Wah, dia, wah ribut gitu ya. Kita lagi pusing mikirin ini dan itu. Lalu kita bisa terbawa emosi gitu. Nah, belakangan ini saya merasa saya harus dekat diriku seperti Yesus. Seperti yang kita kita lakukan jalan salib, Bapak Ibu sekalian. Jalan salib itu mengingatkan kita untuk menjadi hina dina, menjadi menjadi segala macam predikat yang bisa kita berikan ya. Tapi intinya dia mengampuni orang yang apa namanya eh, menganiaya dia dan seterusnya. Tapi intinya ia ingin mengajak kita semua umat manusia untuk masuk ke abadian surga dengan cara dia mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita agar dihapus dosa-dosa asal, dosa keturunan dari Adam dan Hawa, dosa daripada eh, nenek moyang kita yang sombong terhadap Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh Tuhan, tapi kita yang harus memikul sampai generasi berikutnya, ya. Tetapi puji Tuhan kita dapat menerima api dan roh, kita bisa baptis dan Roh Kudus bersemayam dalam diri kita dan kita bisa lahir kembali. Waduh, jadi saya keluar rel sedikit ya. Tapi intinya em, aku menganugerahkan banyak rahmat kepada mereka meskipun mereka tidak memintanya. Jadi Santa Faustina meminta kepada dia dan Tuhan mau memberikan anugerahnya banyak rahmatnya kepada mereka ya, meskipun mereka tidak minta. Jadi kita punya kekuatan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin ingin apa namanya memberi pengampun, bukan pengampunan, tetap yang memberi pengampunan adalah Tuhan, tapi kita meminta supaya Tuhan memandang mereka dengan lebih baik, ya, lebih tenang, ampunilah mereka dan meminta Tuhan untuk apa namanya dengan cara dia untuk merubah tabiat yang jelek barangkali ataupun ada hal-hal yang kurang baik. Jadi eh, tadi juga Bu Vero menceritakan bagaimana suaminya udah pegang pisaunya, sudah bagaimana, tetapi s- Bu Vero dengan kasihnya ya meminta dengan dengan eh, dengan sepenuh hati agar Tuhan yang murah hati itu mengampuni suaminya. Ya. Kemudian juga apa namanya merefleksi diri kesalahan dari Bu Vero barangkali juga agar diampuni dan seterusnya. Ya, itu luar biasa. Lalu aku ini terakhir ya, aku melakukan ini karena janji yang telah kubuat kepadamu. Jadi Santa Faustina punya janji yang dia buat
ya, yang telah kubuat kepadamu. Ini ku ya. Ini maaf. Ini Tuhan mengatakan, aku melakukan ini karena janji yang telah kubuat kepadamu. Jadi Tuhan mengatakan, melakukan ini karena janji yang telah kubuat kepadamu. Dikatakan. Dan pada saat itu, Yesus memandang ketiga suster itu dengan kasih. Hatiku penuh euforia, sukacita, melihat kebaikan Allah. Bapak Ibu sekalian, nomor ini dalam sekali. Ya. Bisakah kita seperti Santa Faustina? Pasti bisa. Tetapi prosesnya juga ya, em, ada yang instan, ada yang butuh waktu, dan seterusnya. Tapi kita akan menuju ke kehidupan abadi ya, ke surga. Caranya ya memang kita harus mendalami. Syukur-syukur kita dapat buku harian Faustina untuk mendalami ya. Bukan kita baca sekilas selalu, udah aku udah baca kok, udah jangan. Tapi kita merenungkan ya. Seperti eh, Bu Faria yang begitu mendalami ya. Nanti juga mungkin ada poin-poin yang bisa disampaikan. Tapi yang jelas kita harus baca ya. Saya saya sendiri kenal dengan buku harian Faustina tahun 2001-an ya, ikut seminar eh, Pak Stephen. Nah, waktu itu Bu Faria juga jadi pembicara. Loh, ini devosi ini lain daripada lain ini gitu ya. Lalu udah 20 tahun udah lewat. Jadi tahun 2001 berarti sekarang 25, berarti 24 tahun yang lalu ya. Tapi masih saja mesti buka, baca, proses ini segala macam, jatuh, bangun, tetap dilakukan. Tetapi kita harus mengarahkan untuk kehidupan yang kekal. Ya, maaf Bapak Ibu sekalian, cucu saya lagi ribut nggak tahu kenapa. Tapi intinya Bapak Ibu, yuk kita baca, berulang-ulang baca. Mungkin hari ini dapat 20%, besok dibaca lagi 40, 50, hingga 100. Tapi kita baca tidak cukup, tapi harus diwujudkan di dalam perbuatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah 4:30, masih ada waktu. Mau diterusin atau mau ditutup juga silakan. Oke, saya silakan ke Bu Ana. Baik, Pak Helmi, terima kasih banyak sudah menjabarkan step by step tentang buku harian Faustina yang sekiranya kita sama-sama mengenal, merasa bahwa itu perlu dan penting untuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan taat, tidak mengharapkan atau pengharapan pemberian pada saat kita menolong orang dengan tulus.